Pada kesempatan kali ini insyaallah dalam 20 menit ke depan kita akan memulai majelis perdana ini. Semoga Allah lindungi dengan belajar basmalah. Belajar apa? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Dalam pendapat Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Al-Fatihah. Dalam mazhab Maliki, Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk, maka kadang-kadang disirkan di sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudi, ya. Beberapa kawan-kawan di Muhammadiyah, di Persis juga kalau tidak salah, Bismillahnya disirkan. Kenapa? Karena tidak menjadi bagian dari ayat pertama dari Quran. Namun Bismillah adalah hal yang lumrah untuk mengawali sebuah kegiatan. Hadis sahih. Barang siapa kemudian tidak mengawalinya dengan basmalah, bismillah, maka terputus keberkahannya. Maka majelis ini kita mulai dengan bismillah. Salah satu ulama tafsir menjelaskan terkait dengan bismillah ini begini. Bismillah dengan nama Allah. Maka Allah memperkenalkan dirinya dengan Asmaul Husna. Ini Asmaul Husna ini 99 nama Asmaul Husna. Tapi Allah menjelaskan dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Coba lagi. Ar-Rahman Ar-Rahim. Banyak nama Allah. Ulama tafsir berpikir banyak nama Allah. Tapi mengapa Allah memperkenalkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Bismillahirrahmanirrahim. Allah punya nama yang maha mengazab, Al-Muntaqim. Allah punya nama yang maha perkasa, maha keras, Al-Jabbar. Allah punya nama yang ngeri-ngeri, maha membalas, maha adil. Tapi Allah memperkenalkan dengan nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka ulama tafsir menyebutkan itulah asma Allah yang ingin pertama kali Allah kenalkan. Positioning branding, coba lagi apa? Positioning branding. Yang pertama diingat. Kalau saya ingat Bang Ijab, saya ingat pemakaman Muslim. Kemarin terakhir ketemu jualan pemakaman Muslim. Jadi ingat Bang Ijab langsung. Itu namanya positioning. Ingat Beni, ingat aliansi. Oh, kalau ingat pagi itu ingat zuhur, makan yang pagi. Jutaan views. Jadi kita ingat sesuatu. Allah mengingat Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah ingin kita mengenal Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka hari ini kita belajar tentang Rahim. Itu satu kata apa? Rahim. Nanti di etapa berikutnya sedikit panjang. Apa bedanya Rahman? Rahman terbatas dunia. Apa bedanya Rahim? Itu nanti. Tapi hari ini saya akan ajarkan tentang rahmat, kasih sayang Allah. Bagaimana kemudian kita mengambilnya? Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang saya bacakan ini adalah hadis tertinggi kesahihannya setelah Quran. Diriwayatkan Bukhari, diriwayatkan Muslim. Dalil tertinggi setelah Quran. Ya. Dan ini adalah metode ayat dijelaskan oleh hadis. Ayat dijelaskan oleh hadis. Riwayatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa itu Abu Hurairah? Abu Hurairah itu teman-teman sekalian adalah ahlu suffah. Apa itu ahlu suffah? Kaum muslimin yang gak punya rumah numpang di masjid. Dikasih sama Nabi tempat tidur di situ, dikasih apa? Suffah. Makanya ini menjadi dalil untuk boleh beristirahat di masjid. Makanya hati-hati nulis-nulis, jangan tidur di sini, dilarang tidur di sini. Itu harusnya dilarang tidur di sini, tidurlah di sebelah sana. Kasih. Itu namanya al-sunnah. Kenapa Abu Hurairah ini kemudian bisa meriwayatkan ribuan hadis, 5.000 sekian? Karena beliau ikut perang. Badannya kecil, kurus, dia ikut perang. Ngaji kemana aja pingsan. Ngaji mah pingsan. Sahabat sampai datang sakit, nanti lapar. Abu Hurairah. Ini kebayang kalau perang merepotin. Jadi Abu Hurairah tugasnya berilmu, tugasnya ngaji. Kalau misalnya Umar bin Khattab ngaji, dagang, tugas dagang, nanti dapat periwayatan dari yang lain, Abu Hurairah standby. Makanya periwayatannya lagi.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah sallallahu beridhoinya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul berkata, innallaha khalaqar rahmah. Coba lagi. Innallaha khalaqar rahmah. Nah ini dia. Maaf. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ja'alallahu rahmah. Coba lagi. Sama Bukhari Muslim juga. Ja'alallahu rahmah. Tadi hadis rada panjang, saya pilih yang ini. Ja'alallahu rahmah. Allah menjadikan rahmah itu mi'ata juz'in. Coba lagi. Langsung belajar Pak. Ja'alallahu rahmah. Coba lagi. Ja'ala Allah rahmah. Ja'alallahu rahmah. Allah menjadikan rahmat. Coba. Allah mengadakan rahmat. Ja'ala itu dari enggak ada jadi ada, itu ja'ala. Itu bedanya dengan khalaqa. Khalaqa itu mencipta. Tapi ja'ala dari enggak ada jadi ada. Itu ja'ala. Ja'alallahu rahmah mi'atu juz'in. Coba. Mi'ah. Coba. Mi'atu 100. Mi'ah. Makanya kalau aku mencintaimu istriku, itu bahasa Arabnya 100%. Apa 100%? Mi'ah fil mi'ah. Coba lagi. Mi'ah fil mi'ah. Ya, nah, mi'ah fil mi'ah. I love you so much. Ana uhibbukum fillah mi'ah fil mi'ah. Jadi kalau nanti ditanya, Beni kenyang enggak? Mi'ah fil mi'ah. 100%. Gimana semangat? Mi'ah fil mi'ah. Mi'atu juz'in. Coba lagi. Ja'alallahu rahmah mi'atu juz'in. Allah mengadakan rahmat itu 100 bagian. Juz itu bagian. Al-Quran itu turun begitu, dibagi sama ulama 30 juz. Karena biasa 1 bulan Komariah 30 hari. Di dalamnya ada ain namanya ruku. Karena itu yang dilakukan ulama, 1 bait cerita, 1 bagian cerita ruku, 1 bagian cerita ruku. Kita nyebutnya apa di sini? Ain atau 1 ruku. Juz'in, mi'atu juz'in. Ja'alallahu rahmah mi'atu juz'in. Allah menciptakan rahmah itu 100 bagian. Fa'amsika indahu. Coba lagi. Fa'amsika indahu. Allah imsak apa itu nahan. Mau puasa, imsak. Imsak itu sebetulnya menempel dengan subuh. Menahan tidak makan dan minum. Kalau di Indonesia, imsaknya 10 menit sebelum subuh supaya jaga-jaga. Tapi kalau antum ke Saudi ya, itu masih azan masih nengok karena imsaknya nempel. Ya udah setelah itu udah nahan. Fa'amsiku indahu. Coba lagi. Rahmat tadi itu ada yang disimpan oleh Allah, disimpan di sisinya, maka dia menahan di sisinya. Fa'amsihu indahu tis'atan wa tis'ina. Coba lagi. Tis'atan wa tis'ina. 90 dan 9. Berarti berapa? 99. Ja'alallahu rahmah mi'atu juz'in. Fa'amsiku indahu tis'atan wa tis'ina. Allah simpan 99 juz'in bagian. Berapa kali Allah ciptakan? Ini supaya ngerti rahmah ini. Ayo yang tukang bagi-bagi makanan ini. Ini harus ngaji harus selesai. Benar. Baru bisa 100.000 porsi show. Kasih saya. Berapa Allah ciptakan rahmah? 100. Dia ada juz'in. Berapa Allah simpan? Allah simpan untuk di akhirat nanti. Fa'amsiku indahu tis'atan wa tis'ina juz'in. Allah simpan 99. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Allah turunkan di muka bumi ini 1 bagian. Ini bahasa Quran, bahasa hadis. Allah turunkan kasih sayang di muka bumi hanya 1 bagian. Kalau saya membacanya dalam teori alam semesta, maka yang Allah turunkan kepada alam semesta ini cuma 1 bagian. Kita ngomong bumi aja, Allah turunkan ini, kemudian dibagi ke semuanya. Famin dalikal juz'i tatarahamul khalaiq. Maka dengan 1 bagian itu semua makhluk di muka bumi ini saling sayang menyayangi. 1 bagian Pak.
Itu pun dari yang awalnya hidup sampai sekarang. Lewat satu bagian dicecah-cecah. Kuda dapat, penguin dapat. Apa tuh penguin? Penguin berdiri di telur penguin ini setelah betinanya bertelur. 4 bulan dalam kedinginan gak makan supaya anaknya bisa hidup. Penguin. Saya baru punya bayi Pak, gendong 1 jam, pegel. Umi mana nih, Umi mana? Penguin Pak, berapa bulan? 4 bulan berdiri Pak di kutub. Ibunya habis melahirkan butuh ikan, berburu ikan 4 bulan. Bapaknya 4 bulan. Itu rahmatnya Allah. Gajah yang angkat anaknya, harimau yang menyayangi. Ada burung yang kemudian bersedia mati dipatok ular supaya anaknya nggak dimakan. Wahidatan, Allah hanya turunkan 1 dibagi kepada semuanya. Dalikal juz'i tatarahamu, kata Nabi. Dan dengan 1 bagian itu, manusia, makhluk-makhluk, bumi, binatang, hewan, melata, ular segala macam, sampai ulat, sampai organisme, itu kemudian berkasih sayang. Hatta tarfa'at dabah kafiraha an walidaha khasyata an tusibah, sampai binatang buas itu mengangkat kakinya supaya gak injek anak. Allah punya Ar-Rahman Ar-Rahim, Rahim. Supaya gampang begini Pak, saya jelasin versi manusianya. Ini Bang Ijaz kenal, kita semua. Ada satu manusia yang saya gak bisa lupa, dan menurut saya cuma 1 aja. Ini makhluk ya cuma 1. Gak terkenal Pak, orangnya kecil, biasa aja. Namanya Kiai Haji Adi Pratama dari sini, Kiai EN. Semoga Allah mencintainya, lagi di Jepang. Kiai EN ini, dia membangun di Suku Yahya, membangun sidang. Jadi kalau Bapak lihat, ini ada poster sidang. Surgakan Indonesia dengan Quran. Ini adalah payung dari dakwah, masjid makan-makan, masjid Syuta Pemuda. Semua yang di bawah beliau Pak, naik. Jalan cahaya, Masya Allah. Ini orang. 1. Saya kerasa dia orang paling baik. Kita tuh kalau ada aibnya udah dia tahu semuanya. Kita dimaafin. Dia lihat kita tuh bersih. Dia tahu dosa-dosa kita Pak. Orang kita ngomong dosa-dosa kita. Aib kita buka semuanya. Udah kayak begini. Itu orang bersih aja, tulus aja sama kita. Tahu orang ngejahatin segala macam, baik terus. Nah, Kiai Ed itu adalah bagian dari 1 bagian rahmat Allah yang direcah ke muka bumi, nyambut di Kiai baiknya segitu. Maka ulama menyebutkan, andai kata orang yang menurut paling baik dikumpulkan dalam 1 lapangan jutaan orang, Allah lebih baik daripada itu. Kiai itu, kamu berdosa, kamu bersalah, balik lagi dan terima, neraka lagi dan terima. Manusia, apalagi Allah yang punya 99 rahmat, baik Pak, nggak kekejar kita nggak kekejar. Kita nonton binatang, seperti kita nggak kekejar. Ini relawan musim makan-makan saya Pak, belum tentu istiqomah Fadli. Ini saya ulang-ulang. Karena yang ngerjain Fadli pertama ya saya. Udah Fadli bikin terus dia di pinggir Baitul Huda. Ya kan? Bapak-bapak makan 3 bulan, 4 bulan Pak, like cuma 16, 18. Kayaknya dakwah nggak kemana-mana. Kalau bukan karena rahmatnya Allah turun ke Fadli, kalau bukan kasih sayangnya Allah turun ke Rehan, turun ke Beni, nggak mungkin ini Pak ngejalanin ngasih makan terus. Kalau bukan karena kasih sayang, yang makan itu aja. Maaf, pertanyaan masjid, Ustaz, saya bikin masjid makan-makan. Yang makan kok itu aja. Hilang kasih sayang. Kalau nggak sabar berhenti dia. Diomongin orang, bener Pak? Halo? Haji Nana lapor sama saya itu minum. Paling cuma 3 hari. Paling cuma 3 hari stop. 40 hari Pak. Kalau bukan karena beliau kasih sayang, makanya bingung saya. Masjid bingung masuk gang, ekonomi menengah, nggak punya rekening, nggak bisa fundraising, nggak ada Instagram 40 hari. Maka saya bilang sama masjid-masjid komplek, di mana kalian yang di komplek-komplek? Maka teman-teman sekalian, rahmatnya Allah, itulah Allah yang maha pengasih maaf penyayang. Randy aibnya banyak, antum semua kita semua dosa baik, bisa sama Allah didudukin di sini.
Saya pengen menyadarkan sesuatu. Siapa yang sejatinya ngasih makan untuk maghrib bagi Isya? Allah. Lihat dosa antum sama Allah. Lihat pengkhianatan antum sama Allah. Cek subuh itu banyakkan jam 8-nya apa jam tepat waktunya subuh. Lihat bersama Qurannya seperti apa. Lihat wiridnya kayak apa. Lepas semua kita. Tapi antum datang ke rumahnya Allah. Allah gelar plastik. Allah kasih kita makan. Beras nanti dari siapa? Dari masjid makan-makan, dari Fadli, dari Bini, dari Ijab, dari Allah. Allah punya beras. Coba lakukan kayak kita di pulang dikasih bonus. Dah ngaji, datang taufik, kasih Allah rahmat. Makanya jemaah sekalian, kita harus mengerti kita ini butuh rahmatnya Allah. Kita ini butuh kasih sayangnya Allah. Karena kemudian kalau kita kemudian disayang Allah, Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian kita disayang Allah, saya tambahin ini masih 2015, kita akan masuk dalam zona qabul. Apa itu zona qabul, Bapak Ibu? Apa itu zona qabul? Saya bacakan. Hadis Bukhari dan Muslim. Bukhari 3209, Muslim 2603. An Abi Hurairah, lagi-lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala idza ahabbalahul 'abad, ketika Allah mencintai seorang hamba, berarti ketika Allah rahim sama hamba. Apa di sini kata Allah? Nada Jibril. Allah manggil Jibril. Innallaha yuhibbu fulana fahibba. Nada Jibril. Kalau Allah udah sayang sama orang, nada Jibril. Allah panggil Jibril. Innallaha yuhibbu fulanan fahibba. Aku mencintai fulan maka mencintai dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril minta Jibril mencintai dia. Perhatikan. Fayanadi fi ahli sama, maka kemudian Jibril memanggil ahli langit, penduduk langit, lalu mengatakan innallaha yuhibbu fulan fahibbah. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit mencintai dia. Tsumma yud'u lahul qabul fil ard, dan kemudian Allah turunkan rasa penerima di hati semua orang di muka bumi. Kita bingung Pak, Kiai ajeman di Sukabumi, di Tasikmalaya, jauh-jauh di Jawa Barat, Instagram gak punya, YouTube gak punya, WhatsApp Yarkop gak punya, jamaah kayak 5.000 sampai kemudian di pesantren, sampai ngaji dan seterusnya. Lihat, qabul fil ard, qabul fil ard. Qabul fil ard akhirnya orang lain 1,6 juta lain. Qabul fil ard akhirnya orang riset. Qabul fil ard akhirnya orang transfer. Dari mana itu? Dari rahmatnya Allah. Sekarang saya tanya, penting kita disayang Allah? Ibu-ibu tenang Bu, gak usah terlalu jungkir balik. Saya harus membuat suami saya mencintai saya. Saya harus jadi satu-satunya. Hati dia harus terikat pada diri. Jadi itu. Padahal kalimatnya apa? Qabul fil ard. Coba lagi. Kalau Allah mencintai ibu, Allah mencintai ayah, maka Allah panggil Jibril. Aku cinta Hijab. Nada Jibril, aku cinta Beni. Nada Jibril, aku cinta Pananang. Nada Jibril, aku cinta ini aliansi masjid makan-makan yang ngasih makan-makan tiap orang. Fayunadi ahli sama, Jibril kemudian memanggil penduduk langit. Allah cinta dia. Innallaha yuhibbu fulan fahibbah. Diberita sama Jibril. Allah mencintai dia maka cinta dia. Itu cinta penduduk langit Pak, turun ke bumi. Jadi apa? Qabul fil ard. Melihat kasih makan tuh senang, melihat dia tuh senang, dekat-dekat dia senang. Qabul Pak. Qabul fil ard. Gus Baha itu melamar ke calon mertua pakai bis Pak, gak ada kerjaan. Apa kata Gus Baha, Pak, dipikir dulu Pak, mau gak menantu kayak saya gak punya apa-apa. Apa kata mertuanya? Cocok. Kita Pak interview 15 pertanyaan, jomblo aja terus. Mohon maaf jomblo. Qabul fil ard, disayang Allah. Penting disayang Allah. Mau gak qabul fil ard? Jadi inilah makna dari fundraising. Teknis fundraising bagus, belajar desain grafis bagus, harus teknikal, itulah ikhtiar kita.
Belajar meta ads bagus, customer relation bagus, tapi yang paling penting itu desain Allah. Kalau sudah desain Allah, aneh-aneh yang berangkat. Ada orang ngantar sabun, ngantar beras, ngantar kornet. Ada yang habis umroh ngantar jam Rolex 100 juta. Pengen gua pakai. Ini saya kayak belum ada duit. Aneh posting aja kali-kali yang beli ngasih aneh. Harap emang. Pulang umroh masih Rolex 100 jutaan lah, Allah wala quwwata illa billah. Kubul fil ard. Dahsyat kalau bisa antum sudah kubul. Nah, baru sekarang intinya nih 10 menit terakhir. Bagaimana disayang Allah? Bagaimana disayang Allah? Tirmizi an Abdillah, coba lagi. Ibn Umar. Ibn Amrin, Ibn Amrin sama. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafalin ini, hafalin. Ini hadisnya penggerak masjid makan-makan. Harus antum harus usah pikir. Ar-Rahimuna, ulangi. Pelan-pelan saja. Tenang, ini udah selesai. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Yarhamuhumur Rahman. Ar-Rahimuna, ulangi. Yarhamuhumur Rahman. Yang penyayang itu, coba lagi. Dialah yang disayang Ar-Rahman. Yang penyayang itu, coba. Dialah yang disayang Ar-Rahman. Jadi kalau antum itu penyayang, dia yang disayang. Menunya sama Pak, kayak kemarin tempel lagi gitu. Udah kayak pengen kita cita aja, udah gratis. Kritik, tapi kadang kita nggak sayang. Oh ya orang lapar, wajar, error, kurang dikit, benar. Makan berantakan, wajar, lapar. Itu namanya kasih sayang. Tambah dia, oh iya siap. Kerupuk lagi. Wah, ngamuk nih orang ini. Tapi kasih sayang. Masuk dia ke masjid, bajunya nggak sempurna, nggak pakai gamis, nggak pakai baju muslim yang baik. Karena dia nggak punya, karena dia nggak punya. Begitu sholat celengannya kelihatan, kasih sayang ya Roma, mau nggak sarung? Saya pakaiin, barang kan begitu, dipakein sarung, dipakein baju muslim, kasih sayang. Pak beras ya, kasih sayang. Jadi kita kasih makan nih, makan, gratis nih, makan. Bukan begitu. Kasih Ar-Rahimuna, lagi. Yarhamuhumur Rahman. Saya lanjutkan. Irhamu, coba lagi. Irhamu, coba. Man fil ardi. Irhamu man fil ardi. Kalau kamu sayangi man, siapa-siapa fil ardi di bumi. Ngelihat burung sayapnya patah, pinggirin, bersihin. Melihat anak, sayang anak sendiri. Nikahin janda punya anak, gimana? Sayang. Bukan anak, ini bukan motivasi ya. Yang udah mah udah. Tapi kalau takdirnya antum jomblo kan cuma nanya nih, Bi, ada sih Bi yang ta'aruf janda nih, anak dua, ya udah tinggal disayang. Berarti bonus dari Allah begitu nikah dapat anak asuh walad, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sayang. Anak tetangga sayang. Jangan istri orang. Halo? Porsi 40, datang lagi gojek, habis Pak, benar ya. Ada tukang somai, beliin somai, keluarin kas Pak, adanya somai aman. Kasih, kita makan gratis, mukanya tukang somai di depan, mukanya tukang bakso, usut gitu. Karena ngelihat kita bagi gratis, dia takut rezekinya dia sudah Pak, kami bakso 40 porsi sok. Kasih. Irhamu man fil ardi, coba lagi.
yarhamukum man fis sama. Maka yang di langit akan, termasuk orang-orang yang ngejahatin kita, Pak. Mama saya itu Banjar, kalau saya curhat, mak begini, mama saya itu bilang, Allah Maha Tahu, tidak usah dibalas. Dan benar, setiap jahatin sabar rizki, setiap jahatin sabar rizki. Makanya kadang-kadang kok gak ada yang jahatin lagi. Allah karim. Maka dari itu, ini kesimpulannya. Gerakan Ar-Rahman. Coba lagi. Gerakan Raham. Gerakan apa? Raham. Kalau saya belajar bahasa Arab, Rahman, Rahim itu gerakan Raham. Gerakan ini bukan gerakan fundraising, Pak. Kalau gerakan fundraising itu nggak sampai ke hati manusia. Kita bisa posting nomor rekening taruh di mana-mana. Nggak akan jalan ngomong. Karena orang donasi di hati, Pak. Dan hati ini hanya bisa disentuh dengan hati. Dan siapa yang bisa menyentuh hati donatur? Siapa yang bisa menyentuh hati orang baik? Siapa yang bisa menyentuh hati orang yang punya sumber daya? Allah. Ketika Allah menyayangimu, gimana supaya Allah menyayangimu? Sayangi orang-orang yang kemudian makan tiap hari zuhur itu. Ini bukan program sekadar bagi-bagi porsi cetak, 40 porsi cetak, 50 porsi. Kita harus hadir dengan kasih sayang. Harus beda nih langkah kita ke depan. Ketika orang datang kita sayang. Gimana Pak? Ayo Pak, kita pegang. Sarungnya kurang Pak, kita kasih sarung. Makan Pak, nambah Pak, tambah. Dan antum lihat tuh ketika mereka makan, kita sayang. Pak, gimana kabar anak di rumah? Berapa? Ada sisa bungkus. Ini untuk istri Bapak, ini untuk anak Bapak. Besok tolong datang lagi Pak. Kasih sayang. Sholat dulu, parkir dulu. Antum hadirkan kasih sayang ini. Inilah yang membuat kita bisa bertahan ribuan hari ke depan. Bukan gerakan uang, bukan gerakan fundraising, tapi kita gerakan kasih sayang. Lihat gerakan kasih sayang. Ini masjid tidak sembarang masjid Pak. Satu-satunya masjid yang punya parkiran unlimited ribuan. Berapa? Apa mau? Ini masjid bukan sembarang masjid Pak. Enak, sound system cek waktu luar biasa. Paham nih? Wakafnya Khairul Tanjung. Tiba-tiba Masya Allah, saya awalnya Selasa kemarin Ustaz Reddy presentasi. Itu nggak presentasi Pak, langsung ke SM. Mau ngaji kapan? Mau majelis kapan? Karena awalnya Benny mau 2 minggu lagi. Kata Benny persiapan. Apa kata SM? Kenapa nggak Selasa depan? Ribuan entitas nih mau minta jadwal tetap. Allah kasih hati kepada diri antum. Ayah anda DKM Masya Allah teman-teman. Kasih hatinya langsung yes. Itu kalau bukan gerakan kasih sayang Pak, nggak bisa. Maka ini yang hilang dari umat. Mohon maaf. Hukum tegak harus, tahu halal haram harus Pak. Harus. Tapi kalau orang belum kenal Islam, imagine orang belum kenal Islam, dia belum ngaji, dia masuk ke masjid, Pak, kaosnya tidak sesuai dengan syariat. Mohon maaf, hukum kelihatan batal soal. Baju kaos tanpa orang finali jahannam. Akhirnya umat ini saya cerita di Minang. Orang mabuk di diskotik memecahkan gelas, memecahkan piring, bisa ganti nggak Pak? Mereka dengan gemulai buka aurat, nggak apa-apa Om, nggak apa-apa Om, nggak usah diganti. Tempat maksiat lebih punya kasih sayang ketimbang masjid yang ada saudara lupa mati bring HP-nya. Sholat isya rakaat terakhir, ringtone-nya jingle bell. Kristenisasi masuk di masjid. Selesai assalamualaikum. Nggak balik lagi Pak, dia di masjid. Anak-anak kita mana ngerti Pak, sholat itu khusyuk harus tenang. Namanya 3-4 tahun motoriknya keras. Makanya dipisahkan anak-anak piket. Antum nanti sholatnya ya jagain anak-anak. Anak-anak taruh Pak, kasih sayang, kasih es krim, kasih permen. Jadi ingatan dia sama masjid, permen, es krim, makan. Ini ingatan sama masjid, horor. Gandeng!
Cicing. Itu yang dia gandeng cicing kita sudah. Es krim, padang, sate deh, donat. Cocok? Bangun ingatan yang baik sama anak itu lah. Masya Allah, Asrep siapa nama? Indra, Abi, Indra, Ustadz. Oh Masya Allah, Indra udah makan belum? Belum. Ada yang goreng cocok? Cocok. Makan. Cocok. Nanti kalau boleh di masjid ngasih makan, akan jadi ingatan. Maka ketika dia jadi pejabat, nggak tega Pak dia ngurus. Nggak tega. Karena dia lahir dari kasih sayang. Nah hari ini itu kita banyak teori, integritas, membela rakyat, kumaha. Teorinya tuh begitu, terus gimana? Maka umat ini harus ditenggelamkan dengan kasih. Dan sengaja kita pilih TSM, terima kasih teman-teman DKM Masjid Abu Trans. Supaya kemudian yang pakai Mercy melihatnya, masjid makan-makan. Nah, ya penasaran. Saya bahagia banget itu Volkswagen deketan sama mobil masjid makan-makan. Ntar kita ubah. Masjid makan-makan di sana, Volkswagen-nya di sini. Jadi mobil makan-makan merek Volkswagen. Kita ingin nge-plan, kita ingin duafa datang. Saya yakin pasti duafa ini dekat di bawah sini. Kang Denny ngaji di mana? Masjid TSM. Aduh, gak punya baju bagus. Harus diajak, dibawa, dituntun ke masjid TSM. Kita tunjukkan sama umat agnia bisa bersama mu'afa, fuqaha, berkomunikasi sama-sama dulu. Raham, itu saya sudah habis 23. Coba lagi apa? Raham. Irhamu man fil ardi. Coba lagi. Irhamukum man fis sama. Irhamu man fil ardi. Irhamukum man fis sama. Tolong ditempel hadis ini, cari di ChatGPT. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamuhum man fis sama. Tempel di kantor-kantor aliansi masjid makan-makan. Ingat gitu. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah saya tutup. Kita bagi makan-makan ini kalau minta empati manusia rugi. Apalagi antum yang niat jadi wali kota, bisa. Niat jadi kepala desa biar nampak. Saya bagi makan. Repot karena tidak semua orang berarti terima kasih, betul? Tidak semua orang berarti kebaikan. Allah tuh punya Asmaul Husna Asy-Syakur, apa itu yang maha bersyukur, karena Allah lah yang paling ngerti bagaimana cara mensyukuri amal ibadah makhluk. Manusia belum tentu. Kita kasih makan 600 kali, enggak belum. Itu ketemu order stepsu. Tapi ya sudah, kita sayang. Dan kita meyakini makanan halal ini nanti akan membersihkan dirinya. Makanya jamaah sekalian, jangan sampai yang menyayangi umat ini malah karaoke mesum. Bos-bos karaoke mesum malah sayang sama preman, kasih makan preman. Akhirnya mereka diasuh orang-orang yang bermaksiat. Jangan sampai preman-preman itu diasuh oleh badan-badan narkoba. Jangan sampai badan narkoba lebih sayang daripada orang miskin daripada aktivis masjid. Kita teriak-teriak, kemana umat? Karena umat diasuh badan narkoba, umat diasuh dengan yang punya karaoke mesum, umat diasuh dengan orang-orang jahat itu. Dia dikasih makan, dikasih seragam, dikasih uang rokok dan lain-lain. Jangan rokok ya. Tapi mereka diasuh di sana, Pak, disayang, dikasih tempat dan diapresiasi, walaupun kerjanya nggak jelas. Sementara masjid nggak mengasuh mereka, masjid nggak berbeda sama mereka. Ditanya bolak-balik, ngapain tuh Randy kalau bikin pengajian kasih beras, dipancing-pancing, star syndrome. Fitnahnya saya, star syndrome. Supaya orang banyak dengerin kajian dia, makanya dikasih beras. Belum pernah lapar. Ngapain tuh maghrib bisa dikasih makan? Ngaji aja. Ngaos aja. Lillah.
gantungkan kurma-kurma di tiap-tiap masjid Nabawi. Kata siapa? Kalau kamu masak untuk 2 orang, makanlah bertiga. Kalau kamu masak untuk 3 orang, makanlah berempat. Hadisnya siapa? Kenapa semua dosa-dosa, bahkan dosa besar, kafaratnya ngasih makan? Barang siapa berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, kafarat puasa 2 bulan berturut-turut, atau ngasih makan 60 hari, ada yang 30 hari. Kafarat. Rahim, coba lagi. Maka bangunlah kasih itu Bapak Ibu sekalian di hati kita semua. Saya mengadakan majelis makan-makan bersama kawan-kawan ini dengan niat kita bangun kasih sayang. Umat ini kehilangan apa? Ada kan di Instagram, apa itu lagunya siapa tuh? Yang Kiai nge-post di grup. Anak-anak band ya, nonton konser, dia ngomong terluka setiap hari, tidak dianggap setiap hari. Itu anak-anak muda kita hari ini kering apresiasi. Di rumah ditanya kerja di mana, di keluarga besar ditanya gaji berapa. Mereka terluka tiap hari. Tidak ada tempat kembali makan, dibilang numpang makan. Maka jangan sampai Pak masjid nggak jadi tempat kembali. Keras teriak di masjid di khutbah. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, pendusta agama. Dia nggak peduli anak yatim yang nggak ngasih makan bagi miskin, tapi masjidnya nggak ngasih makan. Maka saya ingin umat nggak apa-apa yang makan dia terus, berarti dia butuh. Apa kata Umar bin Khattab terkait zakat? Beri dia zakat. Sampai kapan Umar? Sampai dia kaya. Beri lagi dia zakat. Wahai Umar, aku udah beri, masih miskin gak? Masih Umar, beri lagi dia zakat. Umar bin Khattab. Ini bukan Umar, ulama bukan, so tahu. Jangan kasih makan tiap hari. Nanti yang makan itu aja. Mulut-mulut siapa? Nabi gak pernah nyontohin ngasih makan di masjid. Ya karena memang Nabawi terbuka, panasnya luar biasa, gak mungkin. Itu aja di hadis zuhur harus dilewatkan supaya gak terlalu panas. Jadi gak mungkin di masjid, tapi di rumah-rumah sahabat ngasih makannya. Masuk di Muawiyah, Masjid Daulah, bikin dapur umum. Buktinya ada. Di Turki Usman kalau sekarang ke Istanbul, kuliah bekas-bekas dapur umum, cerobong-cerobong asap bekas-bekas masak skala besar ada. Datang kalau sih musuh makan, tidak ada dalil, tidak ada riwayat. Saya minta sama Pak Kiai bikin seminar, panggil ulama. Budi Asyari pernah ceramah 1 jam tentang makan-makan ini lengkap riwayatnya. Ulama-ulama hebat. Felix Shaw pernah cerita tentang dapur umum lengkap. Salim Afilah cerita tentang Sunan Giri. Apa nama Sunan Giri? Kenapa Jawa yang awalnya kerajaan Hindu udah bisa flip Islam? Beras Pak. Teknologi para wali songo bangun struktur persawahan, membangun lumbung-lumbung makan. Bayangin mereka gak bisa bahasa Indonesia, gak bisa bahasa Jawa sama sekali beberapa orang itu. Termasuk Syekh Burong yang di Karawang. Dakwahnya kasih sayang Islam satu jam. Makanya kalau saya lihat Baitul Mutakin 400 orang Islam, satu kelompok preman, satu grup ojol, sholat, emang begitu. Nah semuanya bisa ngaji terus lulus. Orang error, lapar, belum. Kalau Rasulullah cuma nggak gerak Pak otaknya. Kalau Rasulullah SAW. Ini Pak kalau nggak ada protein nggak jalan. Namanya stunting. Otak itu ruhnya protein. Jadi kalau dikasih cimol sama cireng tiap hari, error. Terigu. Martabak cimol, cilor. Oke jadi terigu aja kan. Oke jadi terigu biar kenyang. Sabuk energen lagi, aduh. Gak kena daging, gak kena ayam, gak kena protein. Ini otak gak gerak. Baru antum kalau Rasulullah. Bener Pak. Gak semuanya bisa nyambung. Maka kasih makan dulu. Kalau kasih makan Pak, tenang ya udah Ustaz, terserah Ustaz. Nah,
benar. Siap? Siap terus menyayangi? Insya Allah Selasa depan dibawa ke sini. Padang gitu. Rendang. Selasa spesial. Selasa itu aliansi makan-makan. Sini bagi-bagi. Udah diizinkan sama DPR. Gelar kelas ya. Sama kayak di Madinah, sama kayak di Alhamdulillahirrahmanirrahim 2030, 2040, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kita berdoa kepada Allah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Arrahmanir rahim. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر